Sebelum memasuki jembatan Barelang yang pertama, tentunya ada destinasi wisata yaitu Dendang Melayu, di mana di Dendang Melayu ini kita dapat melihat keindahan jembatan Barelang maupun laut di bawah jembatan Barelang. Nah, untuk harga masuknya relatif murah karena hanya ditarif 5.000 untuk parkir saja. Dari Dendang Melayu ini kita dapat melihat dua jembatan Barelang sekaligus. Yang pertama yaitu jembatan Tengku Visabilillah dan yang kedua ada jembatan Narasinga. Dapat dilihat secara langsung bahwasannya sebagian besar dari Pulau Batam ini adalah perairan. Ini kita memasuki jembatan Barelang, yaitu Batam, Rempang, dan Galang. Nah, jembatan ini dibangun oleh Presiden ketiga yaitu B.J. Habibie pada tahun 1992 dan selesai pada tahun 1998. Selanjutnya Pulau Galang, ex Kampung Vietnam. Untuk ke lokasi ini kita harus melewati 5 jembatan Barelang. Jarak tempuh dari jembatan pertama hingga jembatan kelima kurang lebih 60 menit. Untuk masuk ke kawasan Kampung Vietnam ini dikenakan biaya operasional Rp5.000 per orangnya. Kampung Vietnam ini dibuka setiap hari mulai pukul 8 pagi hingga jam 6 sore waktu Indonesia bagian Barat. Indonesia juga memiliki peran penting dalam peristiwa yang terjadi di Pulau Galang ini. Peristiwa yang terjadi pada tahun 1979 hingga 1996. Pulau Galang, Kampung Vietnam, itulah sebutannya. Disebut Kampung Vietnam karena Pulau Galang yang merupakan lokasi historis kampung para pengungsi yang berasal dari negara Vietnam. Banyak warga Vietnam yang mengungsi ke negara lain pasca perang saudara yang terjadi di sana. Nah, warga Vietnam menaiki perahu selama beberapa waktu terombang-ambing di Laut Cina Selatan tanpa tujuan jelas. Selanjutnya, sebagian dari warga Vietnam berhasil mencapai Indonesia, tepatnya Pulau Galang dan Tanjung Pinang. Dari sinilah kisah Pulau Galang disebut sebagai kampung pengungsian warga Vietnam. Selanjutnya ada kompleks pemakaman dengan logo swastika. Logo ini dikenal dengan simbol Nazi. Seperti yang diketahui, simbol Nazi adalah lambang yang digunakan oleh Partai Sosialis Nasional Jerman pimpinan Adolf Hitler pada tahun 1920 sampai 1945. Simbol swastika ini biasa dikenal dengan Hakenkreuz atau salib yang berkait. Naik kapal-kapal besar, kapal kayu. Ya. Barulah datang ke daerah Barelang sini. Makanya dinamakan Kampung Vietnam karena rata-rata orang Vietnam. Memasuki patung besar Bunda Maria, simbol besar tahun Dakme yang berarti "Oh, terima kasih Bunda". Oh iya, jangan heran kalau di Kampung Vietnam ini banyak kera-kera yang berkeliaran bebas. Kampung Vietnam ini dibangun oleh PBB di atas lahan seluas 80 hektar, kini menjadi salah satu wisata sejarah kemanusiaan yang dikelola oleh BP Batam. Tak hanya Pulau Galang yang dimiliki oleh Batam, selanjutnya beralih ke Nongsa. Selama perjalanan menuju Nongsa, kita disambut oleh patung alat musik khas Melayu yang berada di Jalan Hang Tuah. Aku dan teman-temanku memilih Pantai Sekila yang berada di Nongsa menjadi salah satu destinasi wisata kali ini. Alasannya karena Pantai Sekila itu cukup sepi dan tenang. Bisa dilihat kalau perjalanannya ini cukup rumit karena banyak banget pohon-pohon yang berlalu lalang. Kebetulan banget nih ada pompong. Pompong ini adalah alat transportasi tradisional masyarakat Kepulauan Riau, khususnya masyarakat Melayu. Keliling Batamnya udah, masa kali ini nggak kulineran sih? Nah, ini adalah mie lendir. Mie lendir itu salah satu makanan khas dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Yang spesial dari mie ini karena disiram oleh kuah kental berwarna coklat. Nah, bahan dasar dari kuahnya ini berupa kacang tanah dan ubi jalar. Nah, kalau yang ini namanya prata. Prata memang bukan makanan khas Melayu, namun berkembang di dalam kebudayaan Melayu. Prata ini dapat masuk ke Indonesia disebabkan orang-orang Kerala berimigrasi di sebagian kawasan Semenanjung. Namun, prata ini banyak ditemui di Malaysia, Singapura, Tanjung Pinang, dan Batam. Selain mie lendir, prata akan jadi sesuatu yang dirindukan para rantauan. Kalau yang satu ini, siapa sih yang nggak tahu? Teh tarik. Teh tarik ini adalah minuman manis berbahan dasar teh dan susu.
Biasanya ditemukan di Asia Tenggara, khususnya Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Dinamai teh tarik karena seperti itulah cara pembuatannya. Teh dan susu yang dituangkan melalui udara antara dua cangkir ditarik terus-menerus sampai mencapai tekstur yang kaya dan berbusa. Di Indonesia, teh tarik ini dapat ditemui di Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, dan Aceh. Jalan-jalannya udah, kulinerannya juga udah. Ya, kurang lebih begitulah kebudayaan Melayu di Batam, Kepulauan Riau. Batam dikenal pulau kecil yang dikelilingi oleh lautan. Namun di dalamnya banyak sekali suku-suku dan budaya lainnya.